subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, meski sudah mendapat 2 kali suntikan vaksin Sinovac, Bupati Serang Ratu Tatu Khasana terkonfirmasi positif COVID-19. Bupati Serang Ratu Tatu Khasana terkonfirmasi positif COVID-19 berdasar pemeriksaan PCR yang hasilnya keluar pada Kamis dini hari lalu. Pemeriksaan dalam rangka persiapan menyambut Presiden Jokowi saat meresmikan bendungan Sidang Hela. Meski dinyatakan positif, Bupati Serang tidak mengalami gejala dan kini tengah isolasi mandiri di rumahnya. Kasus yang sama juga menimpa Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah. Meski telah divaksin 2 kali pada 14 dan 28 Januari lalu, Wakil Gubernur NTB beserta suami dan 7 anggota keluarganya terkonfirmasi positif COVID-19. Dari hasil pelacakan, Wagub NTB terpapar COVID-19 dari salah seorang asisten rumah tangga yang bekerja di Pendopo. Kondisi Wagub NTB tanpa gejala dan isolasi mandiri di rumah. Namun, Siti tetap mengimbau warganya untuk taat protokol kesehatan dan tidak takut untuk divaksin. Diagnosis COVID-19 dengan kategori OTG atau orang tanpa gejala. Saya tetap bisa produktif, bekerja dari rumah, dan sangat bersyukur saya sudah mendapatkan vaksin 2 kali, sehingga imunitas tubuh saya menjadi lebih baik. Dengan divaksin tidak berarti kita tidak bisa kena COVID, tetapi tentunya imunitas tubuh kita jauh lebih baik. Polisi tetapkan 6 orang pelaku pembongkaran makam 4 jenazah COVID-19 di Parepare, Sulawesi Selatan sebagai tersangka. Ke-6 pelaku masih kerabat jenazah yang dibongkar. Sementara polisi masih mengejar pelaku lain yang membongkar 3 makam. Polisi menangkap 6 orang yang diduga sebagai pelaku pembongkaran makam dan pencurian 4 jenazah COVID-19 di pemakaman khusus COVID-19 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain menangkap ke-6 pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan mereka untuk membongkar makam dan membawa jenazah. Seorang pelaku mengaku nekat mencuri jenazah COVID-19 yang merupakan kerabatnya karena sebelum meninggal almarhum berpesan untuk dimakamkan di pemakaman keluarga. Waktunya masih hidup. Kalau pergi kebun, dia bilang kalau saya mati di sini dikubur. Oh, dikubur nih ceritanya. Dia kan sudah di situ di kuburan keluarga saya kan sudah ada 5 Pak, 5 kubur di situ. Di kebun dengan bapak. Di kebunnya sendiri Pak. Iya kebun saya Pak. Ke-6 pelaku pembongkaran dan pencurian mayat telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mengejar pelaku lain yang membongkar 3 makam yang jenazahnya telah dimakamkan lagi di daerah Pinrang. Tentunya akan ada tersangka baru lagi terkait dengan 3 jasad yang kita temukan di Kabupaten Pinrang ini. Ya, kalau yang di Kabupaten Ulangi di Kota Parepare tadi yang 4 jasad kan sudah 6 tersangka kita tetapkan. Ya, terhadap 3 yang jasad di Kabupaten Pinrang yang kita temukan, ini tentunya akan ada tersangka baru hari ini. Aksi pembongkaran makam di TPU Bilalangi, Parepare terungkap setelah sejumlah warga yang berziarah mendapati 7 makam dalam keadaan kosong. Bahkan beberapa peti makam juga dirusak. Di salah satu makam ditemukan sepasang sandal yang diduga milik pembongkar makam. Dari hasil pemeriksaan Satgas Penanganan COVID-19 Parepare, telah terjadi pengerusakan makam dan pencurian jenazah COVID-19. Para tersangka bakal dijerat dengan Undang-Undang tentang Karantina dan Pencurian dan terancam hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Dari Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Joko Chandra menolak dituntut 4 tahun penjara dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pledoinya, Joko Chandra bahkan mengklaim menjadi korban penipuan Jaksa Pinangki. Sidang lanjutan perkara suap pengurusan fatwa MA dan penghapusan nama Joko Chandra dari daftar pencarian orang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pledoi dibacakan terpisah oleh terdakwa Joko Chandra dan kuasa hukumnya.
Dalam pledoinya, Joko meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Joko beralasan bahwa dalam perkara ia merupakan korban penipuan Jaksa Pinangki dan Andi Irfan Jaya. Menanggung beban sebagai korban atas penipuan orang lain. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum dan para penasihat hukum yang saya banggakan, serta pada hadirin yang saya hormati. Dalam beberapa kesempatan di persidangan ini, Ketua Majelis Hakim yang mulia menegaskan bahwa persidangan ini bukanlah bertujuan menghukum orang, tetapi untuk memeriksa, mencari dan menemukan kebenaran yang menjadi dasar putusan seadil-adilnya. Demikian. Dalam kasus suap pengurusan fatwa MA dan penghapusan nama Joko dari daftar pencarian orang, jaksa penuntut umum menuntut Joko Chandra 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum meyakini Joko Chandra menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait fatwa Mahkamah Agung. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Purwadi, Harinta, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menjawab tudingan Amin Rais atas rencana Presiden 3 periode. Jokowi menegaskan tidak berminat menjadi Presiden 3 kali. Mantan politikus senior Partai Amanat Nasional Amin Rais mengendus adanya sejumlah rencana untuk menjaga lingkaran kekuasaan. Salah satunya agar Presiden bisa dipilih 3 kali. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR ya mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Sementara itu Presiden memastikan dirinya tidak berminat menjadi presiden 3 periode. Ia meminta agar tidak ada kegaduhan di tengah pandemi COVID-19. Sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Melihat kisruh wacana presiden 3 periode, pengamat politik Indobarometer memandang pernyataan Amin Rais sebagai bentuk penegasan jika dirinya tetap berada di oposisi usai menyambangi istana beberapa waktu lalu. Kodari pun menilai amandemen bisa saja dilakukan, tetapi bukan dari aspirasi tunggal. Nah, ini Pak Amin Rais ini ingin menepis ya adanya image bahwa dia sudah merapat ke istana, dan caranya adalah dengan mengeluarkan YouTube, mengeluarkan pernyataan soal kemungkinan Jokowi 3 periode. Yang juga penting digarisbawahi adalah soal amandemen ya. Itu bukan aspirasi yang bersifat tunggal ya. Tapi dia sangat-sangat majemuk ya. Isu presiden 3 periode pernah dilepaskan pada 2019 lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo juga membantah dan menyatakan isu itu sengaja dibuat sejumlah pihak untuk menjatuhkannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usulan Ketua Umum Partai Golkar maju dalam pemilihan Presiden 2024 mengemuka dalam Rakernas dan Rapimnas Partai Golkar 5 hingga 6 Maret 2021 lalu. Para kader hingga Dewan Pimpinan Daerah telah menyatakan aspirasinya secara langsung. Nama Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar diajukan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam Rakernas dan Rapimnas Partai Golkar yang digelar 5 hingga 6 Maret 2021 lalu. Mencuatnya nama Menko Perekonomian ini bukan tanpa alasan. Sebagai Ketua Umum Partai Besar, Erlangga Hartarto dinilai memiliki kemampuan dengan pengalaman politiknya untuk maju sebagai calon presiden.
Apalagi para kader, Dewan Pimpinan Daerah dan para senior partai telah menyampaikan aspirasinya. Pemilu 2024, target Partai Golkar adalah memenangkan Pileg dan Pilpres. Ya kalau nama itu kan sudah diusung di dalam Munas. Dan itu tentu diperkuat di dalam Rapimnas dan Rakernas. Partai Golkar tetap mengusung ketua umum Partai Golkar. Jadi itu nanti strateginya akan dibuat secara bertahap. Tapi artinya iya ya Pak ya? Artinya sudah keputusan Munas, Rapimnas, dan Rakernas. Dan ketua-ketua DPD, Pak Sarmuji, Pak Rudi Harum, Pak Ijek, dan seluruh ketua-ketua DPD akan merapatkan untuk mengatur strategi mengenai koalisi dan lain sebagainya. Tapi itu kan yang target kita bagaimana menyiapkan strategi untuk memenangkan di pemilu 2024. Rapimnas menjadi agenda penting Partai Golkar dalam menyusun dan mengatur strategi menghadapi pemilu 2024. Untuk itu, para kader diajak untuk berjuang keras dan militan agar dalam pemilu 2024, Golkar bisa berjaya baik dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden maupun dalam pilkada serentak. Tim Liputan iNews melaporkan.